Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun ya. Masih di masa pandemi ya nak ya. Jadi Miss harap kalian tetap semangat dalam belajar ya. Oke, hari ini Miss Deka akan mengajarkan kalian yaitu pelajaran PPKN, di mana PPKN ini kita belajar di bab 3 keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Capaian akan kita capai pada bab ini yaitu di KD 3.3 yaitu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat ya, di mana tujuannya dari pembelajaran hari ini juga ada tujuannya ya nak ya, yaitu menyebutkan contoh keberagaman sosial budaya dan organisasi sosial budaya di Indonesia ya. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman sosial di Indonesia, keberagaman budaya di Indonesia ya, organisasi sosial budaya di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang bagian C, organisasi sosial budaya di Indonesia ya. Nah, untuk bagian C kemarin kita sudah bahas tentang pengertian organisasi sosial budaya, pengurus organisasi dan anggota organisasi, ada juga program kegiatan organisasi, dan kemudian ada tata tertib organisasi. Miss sudah jelaskan masing-masing dari organisasi sosial budaya ini ya, pengertiannya apa ya, pengurusnya siapa aja, anggotanya siapa aja, kemudian program kegiatan organisasi itu apa aja sih. Kemudian ada tata tertib organisasi itu apa saja yang harus kita tahu dan kita terapin gitu ya. Nah, itu sudah Miss jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, sekarang Miss akan jelaskan bagian 6 yaitu organisasi sosial budaya di Indonesia. Jadi silakan buka bukumu halaman 83. Nah, sudah dibuka nak. Nah, di sini ada beberapa contoh organisasi sosial budaya yang ada di Indonesia ya. Ini adalah contoh yang paling sering kita temuin dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak ya. Nah, oke, sudah dibuka ya nak ya. Nah, di bagian 83 halaman 83. Nah, selain kita memiliki keberagaman sosial budaya, Indonesia juga akan kaya namanya organisasi sosial budaya. Banyak banget ya nak ya contoh-contoh dari organisasi sosial budaya Indonesia yang ada di Indonesia ini. Tapi berikut ini adalah beberapa contoh organisasi sosial budaya yang ada di Indonesia yang sering kita temuin, yang kita juga sehari-hari itu ada gitu dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, yang pertama ada Karang Taruna, ada namanya Pramuka juga ya. Ini anak sekolah nih, kita pernah ya Pramuka ya nak ya. Kemudian ada UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah, kemudian ada Paskibraka, pasukan pengibar bendera ya. Nah, ini semua yang ada di sekolah nih kayaknya ya nak ya, kecuali Karang Taruna ya. Karang Taruna ini biasanya ada di lingkungan kita sehari-hari gitu ya. Oke, Miss akan bahas dulu yang Karang Taruna bagian A. Nah, Karang Taruna ini apa sih Miss? Nah, Karang Taruna adalah organisasi yang bertujuan memberdayakan para generasi muda di lingkungan tempat tinggal dalam berbagai bidang ya. Organisasi bertujuan memberdayakan para generasi muda. Jadi namanya Karang Taruna nih biasanya di desa-desanya. Nah, ini kayak sekumpulan anak muda itu nanti ada di salah satu balai desa atau apa gitu, berkumpul untuk kayak membentuk organisasi atau kegiatan program-program yang akan dilaksanakan di desa gitu atau di lingkungan tempat tinggal gitu ya. Nah, biasanya pemilihan pengurus Karang Taruna ini dilakukan melalui voting atau musyawarah. Biasanya dipilih melalui voting gitu ya nak ya, melalui pungutan suara atau musyawarah antar anggotanya. Nah, Karang Taruna juga merupakan organisasi sosial yang mengembangkan program pelayanan kesejahteraan sosial dan kegiatan ekonomi. Jadi biasanya kalau Karang Taruna ini pemuda-pemuda tersebut membuat program ya pelayanan untuk masyarakat bisa ya, kemudian pelayanan kesejahteraan sosial juga, terus ada kegiatan ekonomi misalnya seperti itu ya. Kayak salah satu contoh program Karang Taruna yang yaitu kita biasanya Karang Taruna itu mengadakan
lomba HUT kemerdekaan RI di lingkungan tempat tinggalnya ya. Atau misalnya lagi puasa itu melaksanakan namanya lomba-lomba untuk keagamaan, itu bisa juga ya. Untuk Hari Kartini biasanya ngelomba juga bisa, atau bisa biasanya Karang Taruna itu mengadakan bazar untuk meningkatkan UMKM lokal ya, UMKM daerah tersebut atau desa tersebut juga bisa ya. Kemudian apa ya, mungkin melaksanakan donor darah gratis gitu ya, itu bekerjasama dengan PMI itu bisa juga ya, itu untuk kegiatan Karang Taruna di sekitar tempat tinggal itu bisa banget ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh dari kegiatan Karang Taruna. Paham ya nak ya? Nah, selanjutnya yang kedua itu ada kegiatan pramuka. Nah, pramuka ini kita juga pernah ya nak ya melaksanakan namanya kegiatan pramuka ya. Kalau nggak pandemi kita pasti pramuka ya nak ya. Nah, pramuka sendiri adalah salah satu organisasi ekskul ya yang ada di sekolah ya. Seluruh siswa ini biasanya wajib ya nak ya mengikuti kegiatan pramuka. Apa sih Miss kepanjangan dari pramuka? Pramuka sendiri adalah Praja Muda Karana, yang berarti orang muda yang suka berkarya ya. Nah, dalam pramuka ini biasanya ya kita para siswa mengikuti kegiatan untuk mengembangkan wawasan dan juga kemampuan yang mereka miliki ya. Kegiatan pramuka juga biasanya melatih tuh kemandirian dan kedisiplinan anak-anak semuanya ya. Nah, para pembina pramuka biasanya melatih juga nih keberanian dan juga semangat kerja sama siswa ya melalui berbagai kegiatan. Nah, salah satunya adalah persami. Apa itu persami? Perkemahan Sabtu Minggu ya. Jadi kalau dalam pramuka itu ada kemah, biasanya kita berkemah ya nak ya. Nah, dalam kegiatan persami atau perkemahan Sabtu Minggu ini biasanya siswa akan diajarkan disiplin nak, tanggung jawab, kerjasama, serta kekompakan antar anggota. Oleh sebab itu, kegiatan pramuka ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Nah, ini contoh ya, kalau misalnya kita lagi berkemah, itu biasanya ada yang namanya kegiatan atau rundown acaranya ya. Jadi apa yang diajarkan di sana disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kekompakan antar anggota ya. Ya biasanya kalian dibagi regu, satu regu itu nanti dikasih satu tenda di sana. Nanti biasanya kalian juga diajarkan bangun jam berapa, nanti tugasmu misalnya bagian masak kah, bagian mendirikan tenda kah, atau kalau kalian jadi ketua regunya gitu ya. Terus nanti misalnya ada bagian beberesnya gitu ya. Nah, nanti terus ada kegiatannya juga, kegiatan yang melatih kekompakan antar anggota ya. Biasanya ada games gitu yang diadakan oleh pembinanya ya. Ada kegiatan juga misalnya kegiatan yang misalnya tali temali kah gitu ya. Nah, itu banyak ya kegiatan yang bisa dilakukan dalam pramuka. Nah, itu nanti tanggung jawabmu juga ya dalam bertanggung jawab pada dirimu sendiri, pada barang-barangmu. Nah, itu juga bisa, dan juga pada tugas-tugasmu ya. Itu bisa. Misalnya lagi ini ada pembagian kelompok ya, contoh ya di halaman 83, pembagian kelompok dalam pramuka melatih kerjasama dan juga kekompakan antar anggota ya. Jadi tadi Miss Rika udah bilang bahwa kalau dalam pramuka itu dibagi kelompok ya, itu untuk menjalankan kegiatan bersama teman-temanmu yang biasanya kamu gak bisa milih ya, yang milih pembinanya gitu ya. Jadi harus saling mengenal satu sama lain. Oke? Paham ya nak? Kita lanjut ke bagian 84, yaitu usaha kesehatan siswa, bagian C ya. UKS nih. Nah, UKS ini di sekolah kita ada ya nak ya. Apakah kamu bercita-cita menjadi seorang dokter? Jika iya, kamu dapat menjadi dokter kecil ya. Ini juga sekolah kita ada ini ya nak ya. Dokter kecil dahulu sebelum menjadi dokter sungguhan. Kamu dapat menjadi dokter kecil pada organisasi UKS. UKS merupakan organisasi yang menangani masalah kesehatan warga sekolah. Nah, dokter kecil dan juga pengurus UKS ini memiliki tugas antara lain mengobati siswa yang sakit ringan, memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan di lingkungan sekolah atau terjatuh bisa ya, serta membantu guru dan petugas kesehatan saat pelayanan kesehatan yang ada di sekolah. Nah, pengurus UKS merupakan siswa yang mendaftar sebagai anggota. Anggota UKS juga dibina oleh guru. Siapa guru UKS kita di sekolah nak?
Ya, Miss Oci ya nak ya. Nah, kemudian mereka ini nanti diberikan pelatihan mengenai kebersihan, kesehatan, dan juga pengobatan sederhana. Ada juga namanya dokter kecil ya. Nah, dokter kecil ini biasanya dari kelas 4 atau kelas 5 seperti itu ya. Nanti dipilih, itu tiap tahun ganti ya, dokter kecilnya siapa, nanti ikut lomba sampai ke kabupaten, sampai ke kecamatan, kabupaten, bahkan nanti kalau misalnya menang terus bisa sampai nasional ya. Nah, berarti UKS kita tuh bagus gitu ya. Nah, UKS ini ya untuk kesehatan siswa ya nak ya, guru juga bisa di situ ya. Jadi kalau di sekolah kita sudah ada namanya UKS ya. Nah, itu termasuk organisasi. Oke. UKS paham nak? Kita lanjut ke bagian yang terakhir yaitu D, pasukan pengibar bendera. Nah, pasukan pengibar bendera Paskibra juga merupakan salah satu organisasi eskul di sekolah ya. Nah, setiap siswa dapat mendaftar menjadi anggota Paskibra. Ini kalau di sekolah kita mungkin SD belum ada ya nak ya untuk organisasi ini. Cuman kalau misalnya kita jadi petugas, kita pasti akan dilatih oleh guru untuk pasukan pengibar bendera setiap hari Senin kalau upacara ya. Nah, untuk sementara ini Paskibra ini adanya di SMP dan di SMA ya. Kalau untuk kita masih skala kecil, kita latihannya hanya pas kita mau upacara bendera saja. Nah, setiap siswa dapat mendaftar menjadi anggota Paskibra. Para anggota berasal dari suku, budaya, dan agama yang beragam. Keberagaman yang mereka miliki membaur menjadi satu selama pelatihan. Mereka menerapkan kerjasama dan kekompakan dalam keberagaman. Paskibra ini menjadi petugas yang mengibarkan bendera merah putih saat upacara kemerdekaan maupun upacara nasional lainnya. Para anggota Paskibra ini dilatih baris-baris dan cara mengibarkan bendera merah putih yang baik ya. Kegiatan ini bertujuan untuk apa? Memupuk persatuan, kepemimpinan, kedisiplinan, serta rasa cinta tanah air ya. Jadi kalau kalian dari kecil sudah fokus untuk jadi anggota Paskibra, ini nanti kalau kepilih terus ya, badannya bagus, tinggi ya, terus PBB-nya bagus, tuh bisa sampai nasional nak, bisa sampai istana negara ya, bisa nanti bisa jadi pengiring pengibar bendera untuk presiden gitu ya. Nah, itu mau nggak kayak gitu? Mau ya nak ya. Nah, kalau mau seperti itu kalian harus ya ini fokus dari kecil, memang bakatnya harus dilatih ya, ikut organisasi tersebut biar cita-citanya tercapai. Oke? Nah, sekian penjelasan dari Miss Deka ya nak ya tentang organisasi sosial budaya yang ada di Indonesia. Miss harap kalian semua paham dengan apa yang Miss jelaskan dan juga menambah pengetahuan yang selama ini nggak tahu. Jadi ini ya artinya jadi kita tuh jadi tahu hal tersebut ya. Oke? Sekian ya, terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Miss Deka. Sampai jumpa, bye-bye.